Abu Nawas dan kursi kemuliaan. Pada suatu hari di Baghdad yang cerah, suasana istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Di ruang pribadi kerajaan, Raja Harun al-Rashid duduk termenung dengan wajah serius. Dalam beberapa waktu terakhir, ia mendengar laporan bahwa sebagian pejabat kerajaan mulai terjebak dalam rasa angkuh, membanggakan kedudukan dan kekayaan mereka seolah-olah itu menjadikan mereka lebih mulia dibanding rakyat biasa. Raja merasa perlu memberikan pelajaran agar mereka kembali rendah hati dan memahami makna kemuliaan sejati. Raja memanggil kepala pengawal dan memerintahkan, "Kumpulkan semua pejabat, para bangsawan, dan Abu Nawas. Suruh mereka berkumpul di aula istana." Utusan pun segera berangkat, dan dalam waktu singkat, aula besar kerajaan telah penuh oleh tokoh-tokoh penting Baghdad. Ruangan itu tampak sangat megah, lampu kristal bergantung tinggi, memancarkan cahaya jernih, dinding berukir dipenuhi hiasan emas, dan karpet besar membentang dari pintu utama sampai mimbar kerajaan. Di tengah aula, diletakkan sebuah kursi emas bertatahkan permata, memancarkan cahaya yang membuat setiap mata tertuju kepadanya. Raja memasuki ruangan dengan langkah mantap. Para hadirin berdiri memberi hormat, kemudian duduk kembali. Dengan suara tegas, Raja berkata, "Di hadapan kalian ada kursi kemuliaan. Barang siapa merasa paling layak untuk mendudukinya, maju dan katakan alasannya." Suasana ruangan menjadi sangat hening, tidak ada yang bergerak pada awalnya. Namun akhirnya, seorang menteri maju ke depan dan berkata, "Aku adalah orang yang paling layak karena pengabdian dan usahaku membawa banyak keberhasilan bagi kerajaan." Belum selesai ia berbicara, seorang pejabat lain menyela dengan lantang, "Tidak, akulah yang lebih pantas. Aku berasal dari keturunan terpandang dan dikenal luas sebagai orang yang dihormati masyarakat." Setelah itu, satu persatu pejabat lain maju dan mulai menyebutkan jasa, keturunan, dan kelebihan masing-masing. Mereka berlomba memuji diri sendiri, seolah-olah kata-kata berlebihan dapat mengangkat kedudukan mereka. Namun, meskipun mulut mereka tak berhenti bicara, tidak ada seorang pun yang berani melangkah mendekati kursi tersebut, apalagi mendudukinya. Pada saat itu, Abu Nawas yang berdiri di bagian belakang tanpa berkata apa-apa, melangkah perlahan. Dengan tenang, ia melewati kerumunan orang-orang yang masih sibuk berbicara. Kemudian, ia duduk di kursi kemuliaan itu dengan sikap sopan dan penuh ketenangan. Seketika, suasana aula berubah gaduh. Banyak yang menatapnya dengan wajah marah dan tersinggung. "Berani sekali engkau duduk di situ," teriak salah seorang pejabat. "Kau bahkan tidak mengucapkan alasan apapun mengapa kau pantas duduk di sana." Abu Nawas memandang mereka dengan bijak dan berkata, "Sejak tadi aku mendengar setiap dari kalian memuji diri sendiri, namun tidak satu pun yang berani mengambil langkah. Kalian hanya memperbanyak kata, tetapi tidak mengambil tindakan. Aku duduk bukan karena merasa paling mulia, tetapi karena aku mengambil kesempatan yang telah diberikan." Raja Harun al-Rashid tersenyum lega, lalu ia berdiri dan berkata, "Pelajaran ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Kemuliaan tidak diberikan kepada mereka yang hanya pandai berbicara, melainkan kepada yang berani bertindak dengan hati yang tulus dan pikiran yang bijaksana." Para pejabat terdiam dan menundukkan kepala, menyadari kesombongan mereka. Raja kemudian memerintahkan agar hadiah diberikan kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kebijaksanaannya. Sejak hari itu, cerita mengenai kejadian tersebut tersebar di seluruh Baghdad, dan nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai sosok yang selalu mampu memberi pelajaran melalui tindakan sederhana namun penuh makna. Amanat.
Kemuliaan tidak ditentukan oleh kata-kata dan kebanggaan diri, melainkan oleh keberanian bertindak dan kerendahan hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.